Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Di video kali ini, aku akan sharing bagaimana cara melakukan uji validitas instrumen di SPSS. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka dulu ya aplikasi SPSS. Kalau misalnya di desktop nggak ada aplikasinya, kita bisa cari di menu pencarian. Nah, kita klik, lalu kita buka. Ini kita close aja. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ketika kita membuka aplikasi SPSS, maka dia akan ada dua tampilan, yaitu tampilan data view dan variable view. Kita flashback lagi ya teman-teman, data view ini digunakan untuk menginput data, kemudian variable view ini untuk menginput variabel. Oke, sekarang kita langsung aja copy datanya dari Excel. Nah, ini saya udah punya data pernyataan ya. Jadi data ini tuh dari skala Likert ya teman-teman. Ada pernyataan 1, pernyataan 2 sampai dengan pernyataan 4. Nah, untuk sampelnya itu berjumlah 30. Data yang kita copy adalah data P1 sampai dengan P4 dan jangan lupa copy juga jumlahnya karena jumlah nanti akan diikutkan pada saat analisis ya. Kita seleksi. Kemudian kita tekan Ctrl C. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS, lalu kita paste data tersebut di data view. Nah, ini bisa kita lihat ya, variabel untuk di bagian atasnya ini masih var 000 sekian, belum ada namanya. Jadi kita harus membuatkan nama di variabel view-nya. Pertama kita edit dulu ya di bagian nama. Jadi var-nya ini kita bisa ganti dengan nama pernyataannya. Jadi P1 ini usahakan tidak ada spasinya ya teman-teman. Misalnya di P terus kalian spasi 1, nah maka dia akan error seperti ini. Jadi kita bisa ubah P terus tanpa spasi lalu ketik 1. Kemudian lakukan hal yang sama di variabel berikutnya P2, P3, P4 lalu jumlah. Selanjutnya kita ke kolom desimal. Nah, ini sebenarnya opsional aja ya. Jadi kita bisa nolkan aja kalau misalnya kalian nggak mau ada angka di belakang koma. Tapi kalau mau dibiarin aja juga nggak masalah ya. Next kita ke label. Nah, untuk di label ini kita akan mengisi keterangan aslinya ya. Jadi P1 ini pertanyaan atau pernyataan 1 misalnya, kemudian P2 pertanyaan atau pernyataan 2 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Nah, untuk jumlah ini kita pakai aja jumlah skor. Untuk di bagian measure, ini kita ganti aja jadi scale. Karena di sini kita menggunakan data yang kita peroleh dari skala Likert. Sekarang kita balik lagi ke data view dan di sini kita bisa lihat ya, nama variabelnya ini sudah berubah ya jadi P1, P2, P3, P4 dan jumlah. Karena data sudah siap, sekarang kita langsung aja analisis. Kita klik analyze, kemudian pilih correlate. Nah, yang ini ya. Lalu pilih bivariate. Kita klik. Nah, di bagian ini kita masukkan semuanya ya dari P1 sampai dengan jumlahnya. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita masukkan satu-satu ya. P2-nya kita masukkan, P3-nya kita masukkan, tapi itu akan lama ya teman-teman. Jadi kita langsung aja tekan Ctrl plus A. Lalu kita pindahkan. Selanjutnya teman-teman perhatikan correlation coefficient-nya.
pastikan kalian sudah mencentang person, kemudian di test of signifikan kalian klik to tilde. Lalu di bawahnya pastikan sudah mencentang flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, maka tampilan output validitasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk menginterpretasikan hasil output ini, sehingga kita akan mengetahui apakah pernyataan tergolong valid atau tidak. Tentu dalam mengelompokkan apakah item pernyataan atau pertanyaan itu tergolong valid atau tidak, kita sudah memiliki dasar pengambilan keputusan. Oke, di sini saya sudah membuat dasar pengambilan keputusan berdasarkan kriterianya ya. Nah, untuk note-nya sudah saya tulis di Microsoft Word. Sekarang kita coba buka ya. Nah, di sini saya sudah buat catatannya. Untuk mengetahui valid tidaknya butir pernyataan nomor 1 sampai 4, maka dapat dibandingkan dengan R hitung dan R tabel sebagai berikut. Yang pertama, nilai R tabel pada signifikansi 0,05 dengan jumlah responden 30 orang adalah 0,361. Nah, nanti nilai 0,361 ini akan kita bandingkan dengan R hitungnya atau di sini kita akan menggunakan nilai person correlation. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, nilai 0,361 ini dapat dari mana, Kak? Nah, nilai ini kita dapat dari R tabel. Nah, R tabel ini bisa kalian download di Google. Di sana sudah disesuaikan ya untuk sampel 30, 31, 32 dan seterusnya itu nilai R tabelnya berapa. Kalau misalnya teman-teman kurang paham, nanti bisa tanya di kolom komentar dan aku akan jawab di situ. Selanjutnya, kita akan menggunakan dasar pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Nah, R hitung di sini yang seperti tadi saya jelasin teman-teman, R hitung ini akan kita gunakan version correlation-nya. Version correlation ini nanti kita bisa dapatkan di output SPSS yang sudah kita analisis tadi ya. Oke, sekarang kita bisa langsung cek output validitas di SPSS dan kita bisa interpretasikan apakah pernyataan valid atau tidak. Nah, nilai yang teman-teman lihat di sini adalah misalnya untuk pernyataan 1 nih. Kita lihat nilai version correlation di bagian jumlah skornya. Nah, ini udah kelihatan di sini 0,771. Tinggal kita bandingkan aja sekarang 0,771 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,361. Nah, jadi kita harus bandingin antara R tabel dan R hitung. Nah, R tabelnya kan 0,361, kemudian R hitungnya adalah 0,771. Ya jelas ya, di sini R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga untuk pernyataan 1 ini valid. Berikutnya kita cek pertanyaan nomor 2. Nah, di sini untuk person correlation-nya itu 0,379. Sama ya seperti tadi kita bandingkan dengan 0,361. Nah, maka 0,379 ini jelas lebih besar sehingga P2 di sini adalah valid. Berikutnya, kita cek pertanyaan 3. Nah, di sini untuk person correlation, ini nilainya kecil banget ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini 0,050. Nah, kalau kita bandingin dengan 0,361, ini jelas nilainya lebih kecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa P3 ini tidak valid karena nilainya lebih kecil. Pertanyaan terakhir, ini person correlation-nya 0,662. Bisa kita simpulkan bahwa pertanyaan nomor 4 ini adalah valid karena lebih besar daripada 0,361. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada satu pertanyaan yang tidak valid sehingga pertanyaan tersebut tidak bisa kita gunakan untuk melakukan pengambilan data lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba and thanks for watching guys.